Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di tugas video. Hari ini kita bahas tentang laporan akuntansi pajak. Nah, sebenarnya tugasnya itu ngebuat artikel, dan di video ini aku bakal ngejelasin artikel apa yang aku buat. Jadi sebelumnya di TikTok pernah ada pertanyaan gitu, kenapa wajar gak sih ketika perusahaan tuh punya dua laporan yang berbeda gitu. Terus kan kalau orang-orang yang nggak belajar tentang akuntansi pasti mikirnya kayak, kok bisa beda, apakah ini manipulasi atau penyalahgunaan data atau gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah aku belajar lagi tentang laporan keuangan, itu ada macam-macam, termasuk adalah laporan pajak. Di semester 4, aku kan sekarang kuliah semester 4, itu ternyata ada beberapa hal yang bisa membuat antara laporan keuangan perusahaan dan laporan pajak tuh berbeda. Nah, apa aja sih perbedaannya? Sini aku kasih tahu beberapa hal. Jadi, ada beberapa hal yang bisa ngebuat itu beda. Nah, perbedaan yang pertama, satu, beda tetap. Nah, beda tetap itu adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau suatu biaya. Nah, jadi itu di dalam perundang-undangan pajak ada yang namanya beberapa hal atau beberapa aturan yang ternyata pengakuannya tuh beda dengan laporan keuangan pertama nih. Misal, secara akuntansi merupakan penghasilan namun bukan merupakan objek PPh atau telah dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, itu kan kalau di kita ya tetap diperhitungkan sebagai suatu penghasilan, tapi ternyata kalau untuk pajak dia nggak masuk ke dalam penghasilan yang harus dikenai pajak. 2. Misal, secara akuntansi bukan merupakan penghasilan, tetapi secara fiskal ya. Helikopter. Nah, secara akuntansi bukan merupakan penghasilan, tetapi secara fiskal merupakan objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, selanjutnya itu secara akuntansi bisa dibebankan sebagai biaya, tetapi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi dari penghasilan juga tuh ternyata ada perbedaan gitu loh. Kayak misalnya penghasilan itu buat kita penghasilan, tapi buat pajak itu bukan penghasilan gitu. Kayak semisal kalau kayak kita dapat penghasilan dicicil, secara pajak itu kita harus mengakui nanti ketika keseluruhannya sudah kita dapat. Tapi kita kan di laporan keuangan, apalagi yang cash basis, itu begitu dapat uang ya kita tulis sebagai suatu penghasilan kan. Jadi bisa jadi itu beda. Nah, selain dari pengakuan penghasilan, itu ada jadi perbedaan waktu. Kayak tadi aku udah jelasin, misalnya nih, penghasilan pengakuannya itu kalau perusahaan itu kan begitu menerima penghasilan, apalagi yang cash basis, di tahun tersebut kita dapat uang, ya udah itu yang kita akuin. Tapi kalau secara pajak itu nanti diakuinya sekaligus begitu semuanya udah keterima. Itu juga bisa menyebabkan perbedaan. Yang kedua nih, perbedaan penyusutan. Nah, kita selama akuntansi itu kan diajarin 5 metode penyusutan. Pertama, garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, satuan jam, terus hasil produksi kan. Tapi ternyata untuk pajak tuh hanya mengakui 2. Jadi hanya mengakui metode garis lurus dan saldo menurun. Ya. Jadi kalau kita di perusahaan itu pakainya satuan jam kerja atau satuan hasil produksi, kita harus istilahnya kayak mengkonversikan atau menyesuaikan. Kalau kita misalnya hasil satuan jam kerja tuh cuma punya waktu 2000 jam lagi, tapi untuk di angka metode garis lurus itu ternyata nggak segitu. Harusnya hitungannya nggak segitu, itu kan harus disesuaikan gitu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan laporan berbeda ternyata.
Terus menghitung persediaan. Kita tuh persediaan dibagi jadi 3 ya. First in first out atau FIFO, LIFO, last in first out. Yang ketiga adalah average. Tapi ternyata untuk pajak kita hanya mengakui FIFO dan average aja atau rata-rata. Jadi kalau misal di perusahaan pakainya LIFO, ya nggak bisa. Kita harus tetap menyesuaikan. Nah, hal ini nih yang buat kenapa kok kita seakan-akan punya 2 laporan yang berbeda, padahal itu ya laporan yang sama, cuman cara perhitungannya berbeda. Kita harus menyesuaikan. Perbedaan-perbedaan ini tuh nggak mesti jadi mengurangi pajak, bisa jadi malah menambah pajak gitu. Oke ya, sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengerti apa yang aku jelasin. Terima kasih, bye-bye.